Bagaimana tidak? Melihat kondisi Indonesia, negeri kita tercinta sekarang ini, hati ini terasa perih. Banyak di antara kita berlomba-lomba mengejar jabatan hanya karena sebuah kekuasaan, kekayaan, dan fasilitas. Smart listener, kita sering lupa akan hakikat hidup kita sebagai manusia. Bahwa satu-satunya alasan Tuhan menciptakan kita adalah untuk melakukan kebajikan. Dan kebajikan itu sangat bisa kita lakukan melalui setiap jabatan yang kita emban. Bahwa jabatan adalah kesempatan kita untuk melakukan perubahan. Perubahan yang lebih baik, lebih bermanfaat untuk banyak orang, sekaligus membawa kebajikan. Inilah arti sebuah jabatan. Bukan justru merugikan banyak orang, bertindak semaunya, apalagi mengambil hak banyak orang, sekaligus sibuk mengumpulkan harta untuk This is Smart FM. Your station. The spirit of Indonesia. Smart FM, Radio Talk. .8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Halo, selamat sore semua listener ya. Selamat sore Palembang, apa kabar? Jumpa kita kembali di sore hari ini di Bincang Komunitas di Smart Community hingga menjelang ke pukul 16 nanti semua listener. Bersama rekan-rekan yang sudah bisa hadir di studio Smart FM Palembang di sore hari ini, meskipun tadi terkendala hujan semua listener ya. Untuk Anda tetap untuk semangat ya sembari mendengarkan Smart FM Palembang di Bincang Komunitas di Smart Community hingga menjelang ke pukul 16 nanti semua listener. Semua listener, kemampuan yang terbatas pada seseorang mungkin perlu penyamaan mungkin ya, atau mungkin disetarakan dan mungkin tidak perlu sesuatu yang khusus. Nah, semua listener, kepedulian terhadap sesama kepada rekan-rekan kita lainnya untuk keberlangsungan mereka baik dimulai dari keluarga, dari diri kita sendiri, atau mungkin dalam rangka yang lebih besar lagi semua listener. Dan dalam rangkaian dari hari ulang tahun ke-75 ya, Smart FM Palembang kembali menghadirkan ya semua listener di rangkaian kali ini orang-orang yang berada di komunitas yang berjuang memperjuangkan hidup rekan-rekan kita yang mempunyai saya katakan kebutuhan khusus ya. Saya belum mungkin bukan mic-nya narasumbernya. Tapi mungkin Anda semua listener di sore hari ini bisa melihat rekan-rekan yang sudah kami undang di studio Smart FM Palembang di sore hari ini, rekan-rekan dari Special Olympic Indonesia. Jadi kalau di Kota Palembang di Sumatera Selatan kita menyebutnya Yacht Club, dan sudah hadir di studio Smart FM Palembang sudah ada Mas Muhammad Radif Dustio. Ya. Mungkin bisa melambaikan ke kamera. Halo semuanya. Mas Radif juga ditemani oleh mentor ya. Sudah ada tadi Mas Muhammad Radif Duwistio SPD. Berarti ini semua listener, Mas Radif ini adalah seorang guru ya. Ya, seperti itulah. Wah, ini guru muda semua listener. Dan Mas Radif selaku dari Presiden Yacht Club Palembang. Ya, betul. Yacht Club Sumatera Selatan ya. Youth Club Special Olympics Indonesia Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Nah, Mas Radif juga ditemani oleh mentornya ini nggak tahu mentornya siapa, mentornya Mas Radif atau mentor keseluruhan ya. Sudah ada Mas Solehudin MPD. Wah, ini sudah magister ya. Wah, lambai tangan Mas ke terima kasih ya. Nah, semua listener, di sore hari ini kita akan berbincang sedikit banyaknya mengenai komunitas yang kita sudah undang di sore hari ini. Nah, untuk mengawali karena kalau dari lambangnya ini Yacht Club ini merah Mas ya, Mas Radif ya. Merah atau ya bisa dikatakan merah karena ikatan darah lah, batin dari. Wah, ini kayaknya
sejurusan ya. Iya, jadi harus saling berkaitan dengan. Benar sekali. Nah, ini Mas Radif mengawal kita di pembukaan kita di sore hari ini, mungkin bisa jelaskan komunitas ini komunitas seperti apa, Mas Radif? Yang pertama yang biasanya youth club ini sesuai dengan namanya ya. Ini perkumpulan organisasi pemuda-pemudi yang peduli akan anak disabilitas intelektual atau yang sering yang ada di masyarakat ini tunagrahita namanya. Nah, youth club ini dinaungi oleh Special Olympic Indonesia. Jadi Special Olympic Indonesia ini emang satu organisasi yang khusus untuk anak-anak disabilitas intelektual. Jadi awalnya itu emang di bidang olahraga, tapi sekarang sudah ada program pendukung yang namanya Unified Youth Activation atau bersama-sama pemuda untuk mengaktifkan kegiatan bersama anak-anak disabilitas itu sendiri. Jadi khusus disabilitas intelektual. Iya benar, khusus anak disabilitas intelektual. Sebelum kita saya pertanyaan selanjutnya, apakah ada pembeda disabilitas intelektual dengan yang disabilitas lainnya, Mas Radif sebenarnya? Ya itu dari segi maaf ngomong IQ ya, intelligence quotient-nya yang di bawah dari 70 atau di bawah dari rata-rata. Nah itu mereka pun masih digolongkan pada 3 kategori. Kategori yang low, medium, dan high. Jadi yang high itu ya yang IQ-nya 70 sampai 50, yang medium itu 50 sampai 30, dan yang low itu yang 30 ke bawah gitu. Jadi ada klasifikasinya seperti itu ya? Ada klasifikasinya. Nah, ini sebelum kita berselancar ke dalam-dalam, ini sebenarnya yang menentukan standar. Ini apakah ada dari perkumpulan sendiri ataukah ada yayasan atau lembaga sendiri yang memberikan penilaian kepada rekan-rekan atau seperti apa sebenarnya? Kalau penilaian itu secara IQ ya, IQ, kan, dengan itu angka sudah emang ditetapkan dari organisasinya yang seperti itu. Jadi tiga klasifikasi itu sudah tetap. Dan juga sebelumnya anak-anak itu ya kembali lagi ke faktor keluarganya. Keluarganya itu sebenarnya ya tidak pengen lah dapatnya anak yang sedemikian ya, sedemikian rupa. Jadi disekolahkanlah di SLB, dan di SLB itulah jadinya kita berhubungan dengan anak-anak yang seperti itu. Oh seperti itu. Nah ini Mas, secara umum tujuan didirikannya komunitas ini apa ya Mas Radif? Secara umum tujuannya memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas intelektual untuk menjadi warga yang berguna dan produktif serta diterima dan dihargai sebagai bagian dari masyarakat. Tujuannya itu. Nah ini kali pertama Mas, ini secara umum ini kapan kali pertama komunitas ini ada, siapa yang mendirikannya? Kalau untuk youth clubnya sendiri di Indonesia itu sudah ada sejak 2018 kalau nggak salah kemarin, dan di Palembang per Agustus, nah tanggal 18 nanti itu enif 1 tahun. Oh jadi untuk di Kota Palembang sudah berumur hampir 1 tahun. 1 tahun ya. Wow. Menghitung hari. Ini berarti nanti di hari Selasa. Iya benar, hari Selasa berarti ulang tahun yang pertama kali untuk Youth Club Palembang ya. Wah, ini mudah-mudahan ini ulang tahun yang pertama, kedua dan seterusnya Mas ya. Harus amin. Nah, oke. Nah, sekarang kita pertanyaan selanjutnya, ini siapa sih yang disasar ini Mas Radif? Yang disasar oleh dari organisasi ini, dan organisasi ini mencari atau bagaimana sebenarnya? Ada mekanisme seperti apa? Kalau untuk youth club sendiri itu terbuka untuk umum ya. Yang jelasnya harus ada niat dari hatinya untuk membantu, bukan untuk mencari keuntungan ataupun cenderung memanfaatkan suatu kondisi yang anak-anak ya maaf ngomong bisa dibohongi atau segala macam lah. Karena niatnya awal kita sama-sama membantu agar ya bisa diterima anak-anak itu di masyarakat, agar ya mengurangi juga kasus perundungan yang ada di Indonesia ini, bullying anak-anak yang memiliki keterbatasan tadi. Jadi kita terus mengkampanyekan, namanya itu ada programnya sendiri, namanya Airwork Campaign atau kampanye respect. Yang dimana kampanye respect itu sendiri bertujuan untuk
membuat masyarakat ini tahu akan hadirnya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini perlu kita dampingi, perlu kita ajak sama-sama, perlu kita sosialisasi sama-sama. Dan juga itu tadi, kalau mereka terus kita kasih kata-kata yang tidak enak ataupun kita cenderung mencemooh mereka, jadinya mereka semakin tidak ingin berkomunikasi dan bersosialisasi antar masyarakat. Padahal mereka semua manusia. Seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke Mas Soleh ya, Solehuddin. Nah, ini Mas Solehuddin MPD ini adalah seorang mentor. Iya. Kerjanya ngapain ini Mas Soleh? Kalau mentor itu fokusnya lebih ke pengawas dari Mhm. youth leader ya. Iya. Jadi teman-teman ini disebutnya youth leader. Teman-teman Ya. anggota dari untuk rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus? Bukan youth club. Youth clubnya, ha? Kalau rekan-rekan yang berkebutuhan khusus itu disebut atlet leader. Atlet leader. Olimpik ini fokusnya di olahraga. Ah, ah, ah. Tapi untuk youth club ini fokusnya di non sportnya jadi. Mhm. Nah, saya sebagai mentor itu lebih berperan ke pengawas. Kalau misalnya ya kalau untuk youth leader ini itu pemuda-pemuda yang berumur maksimal 25 tahun. Mhm. Jadi kalau untuk mentor itu yang di atas 25 tahun. Mhm. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berminat untuk menjadi anggota dari youth club Mhm. sebagai youth leader itu mungkin langsung ke Radif, itu bisa dikomunikasikan karena ya Special Olympics sendiri adalah organisasi nirlaba, jadi tidak memikirkan keuntungan. Mhm. Jadi di sini kita membutuhkan tenaga-tenaga dari sukarelawan yang peduli dengan keadaan teman-teman yang memiliki disabilitas, khususnya tunagrahita. Oke. Nah, tadi menarik bahwa di komunitas ini ada mentor, ada atletik, ada ada istilah leader. lagi atletik ya. Atlet leader. Atlet leader. Nah, ini Atlet mungkin leader. bisa dijelaskan diulang dari awal. Ini yang misalnya ini sebagai contoh. Atlet leader itu siapakah? Terus si mentor ini siapakah? Nah, ini apa saja sih? Maksudnya pengisinya, sebutan-sebutan mereka di sini. Mas Soleh, Atlet silakan. leader ini teman-teman yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu yang memiliki tunagrahita tadi. Mhm. Mereka yang berkeinginan berkompetisi di bidang olahraga, namun kita fokusnya di non sportnya, jadi mengembangkan kemampuan mereka di bidang yang bukan olahraga seperti kepemimpinan, kreativitas dan lain-lain. Mhm. Jadi mereka yang memiliki berkebutuhan khusus itu disebut atlet leader. Mhm. Pendamping teman-teman atlet tadi itu adalah youth leader. Youth leader. Para pemuda yang berumur 25 tahun ke bawah yang memiliki keinginan untuk mendampingi atau peduli dengan teman-teman atlet leader tadi. Jadi mereka berperan sebagai pendamping atau bisa dibilang sebagai teman dekatnya lah. Mhm. Kemudian ada lagi mentor. Mentor ini yang berumur di atas 25 tahun. Mhm. Fungsinya itu lebih ke pengawas bagi teman-teman youth leader tadi. Jadi sebagai tempat untuk berkonsultasi, sebagai tempat untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi semacam kakaknya dari youth leader. Kalau youth leader itu pendampingnya atlet leader, kalau mentor itu kakaknya dari youth leader Youth tadi. leader, Ya, kurang lebih seperti itu. Ada lagi kah mungkin istilah-istilah lainnya selain itu? Ya. Belum. Ya, kalau di youth clubnya mungkin itu saja. Gitu ya? Ya. Wah, ini berarti pengisi mereka ini banyak sekali Mas ya. Ya. Dari si atlet leader tadi ya, dari youth leader ya. Ya, youth leader. Nanti terus ada mentornya lagi. Wah, ini sungguh menarik sekali small listener ya, karena komunitas ini perlu kerjasama karena yang kita bantu adalah rekan-rekan yang memang berkebutuhan khusus seperti itu ya. Nah, oke. Sebelum kita jeda, small listener, di kesempatan di sore hari ini jika Anda ingin bergabung atau bertanya, Anda bisa melalui WhatsApp kita di 0811 78 01 018 atau Anda bisa telepon di 0711 36 0031. Akan bertanya silakan kepada Mas Radif atau juga Mas Soleh di sore hari ini, atau Anda sembari menyaksikan siaran kita di channel YouTube Smart FM, Anda bisa chat kami langsung di sore hari ini. Tetap bersama kami di Bincang Komunitas.
Lo tahu nggak skor Sriwijaya FC dan Persib kemarin? Gua nggak sempet nonton nih. Ya elah lo, sama aja kali. Gue juga gak sempet nonton. Tapi yang gue tahu skornya 3-1 sih. Gimana lo bisa tahu? Lo kan nggak nonton. Makanya bro, lu suka buka sosial medianya Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post dong. Sama itu tuh, buka websitenya tribunsumsel.com sama sripoku.com. Di sana ada semua kok beritanya. Apa aja, semuanya update lagi. Ah, gak mungkin. Update terus. Ya elah, ya udah kalau nggak percaya lihat aja sendiri. Ntar ya, gue buktiin. Gue ambil handphone gue nih. Ya juga ya. Ternyata update nih beritanya. Gak cuma berita olahraga, tapi berita lifestyle, pendidikan, dan informasi lokal tentang Sumatera Selatan juga ada. Kalau kayak gini, kita nggak mungkin ketinggalan berita lagi nih bro. Ya iyalah, secara sripoku.com dan tribunsumsel.com the biggest news portal in South Sumatra dengan followers dan pembaca terbanyak di Sumatera Selatan gitu loh. Sripoku.com dan tribunsumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Dipilih Bapak Ibu, banyak pilihan hemat dengan kualitas dahsyat di sini. Ayo dipilih. Mari merapat, beragam pilihan hemat dengan kualitas yang dahsyat ada di sini. Mau pilihan yang juara biar keluarga bahagia? Atau mau pilihan tontonan puas dengan harga yang pas? Atau pilih paket yang komplit dengan harga yang irit? Semuanya ada di MNC Vision yang menghadirkan paket tontonan terbarunya. Vision Family, Vision Starter, dan Vision Top sesuai kebutuhan Anda. Semuanya dikemas dengan pilihan channel terlengkap, kualitas tayangan Full HD dan berkualitas yang tahan cuaca, serta dapat menikmati gratis all channel berbulan-bulan. Udah gitu, dapat keuntungan menikmati nonton dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Vision Plus. Pastinya, paket tontonan ini hadir dengan harga termurah mulai Rp35.000 per bulan. Syarat dan ketentuan berlaku. Vision Family, pas untuk Anda keluarga muda. Vision Starter, cocok untuk Anda yang ingin menghabiskan me time. Vision Top, bisa untuk Anda yang ingin hiburan dengan harga terjangkau. Ayo, mau dipilih yang mana Bapak Ibu? Mau semuanya. Mau beli untuk 6 bulan dong. Mau langsung langganan setahun nah. Siap, langsung daftar sekarang ya. Klik www.mncvision.id untuk info lebih lanjut dan kunjungi Instagram MNC Vision di @mncvision.id atau hubungi 021 21 500 900. MNC Vision, bukan yang lain. Apa yang Anda lakukan saat terbangun dari tidur? Stop bertanya untuk apa aku hidup. Buat apa hidup? Karena setiap kita diciptakan Tuhan untuk sebuah tujuan baik. Dan hidup kita amat berharga. Untuk berdamai dengan masa lalu, kalau saya boleh ambil ilustrasi seperti komputer aja. Jadi kalau misalnya sudah komputer udah mulai ngehang, udah mulai crash gitu ya, yang perlu membantu kan programmernya. Smart Motivation disiarkan di Smart FM Network dan jaringan radio Sonora. Mari buka lembaran baru dengan semangat dan harapan baru bersama kami Smart FM Business and Inspiration. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat, misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena onboarding alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirtamusi Palembang.
101,0 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Mungkin di sore hari ini ada ingin bergabung melalui telepon kita di 01736600031. Mungkin kita sapa dulu. Halo, selamat sore. Mungkin sudah terputus. Ya, terima kasih untuk yang sudah berusaha menelpon kami di 01713600031 yang mungkin akan bertanya langsung kepada rekan-rekan dari komunitas Youth Club Palembang, Smart Listener. Nah, Smart Listener, ini mereka ini pastinya punya jiwa-jiwa jiwa-jiwa halus ya, jiwa-jiwa khusus sehingga mereka mau terjun di kegiatan sosial yang memang ya tidak menguntungkan ya secara menguntungkan secara finansial, tetapi ini finansialnya nanti dihitung Tuhan di akhirat, Smart Listener ya. Amin. Seperti itu ya. Mas Soleh dan Mas Hadi seperti itu ya. Oke, mungkin bisa sapa kembali pendengar kita melalui channel kita YouTube Smart FM di sore hari ini. Semuanya. Iya, terima kasih untuk Anda yang tetap menyimak kami hingga menjelang ke pukul 16 nanti, Smart Listener. Nah, ini kita ke Mas Radif lagi nih. Oke, siap. Ini untuk orang yang ingin bergabung, Mas. Dalam artian saya misalnya ingin bergabung menjadi orang baru di Youth Club ini, syaratnya apa saja? Yang jelas harus berusia di antara 17 sampai 25 tahun ya. Oh, ada umurnya ya ternyata. Jadi kalau lewat dari 25 tahun mungkin lebih cocok menjadi ke sosok mentor ya. Oh, ternyata ada umurnya ya. Jadi berarti Mas Soleh lebih dari 25 ya. Ya nggak apa-apa. Udah lebih dari 25. Ya nggak apa-apa. Terus? Dan ya saya udah katakan tadi memiliki niat yang memang tulus ingin membantu ya. Tidak ada paksaan dari pihak manapun dan juga tidak ingin mencari keuntungan pribadi ataupun kelompok. Jadi benar-benar tulus membantu dan juga sama-sama mensupport anak-anak yang berkebutuhan disabilitas intelektual itu sendiri, karena kalau tidak ada kita, siapa lagi yang ingin membantu mereka? Seperti itu. Berarti umurnya antara 17 hingga 25. Iya. Itu menjadi seorang youth leader. Berarti untuk di antara 25 sampai selanjutnya akan menjadi seorang mentor. Akan diangkat jadi mentor. Ada pelatihan khusus kah? Ada. Nanti ada mungkin akan digalakkan lagi untuk workshop untuk mencari sosok mentor baru, untuk melatih mentor baru bagaimana membimbing anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sendiri. Jadi ini ternyata sebenarnya ada klasifikasi ya. Jadi untuk Anda yang ingin menjadi youth leader itu umur di 17 hingga 25. 25 hingga selanjutnya adalah menjadi seorang mentor. Jadi untuk Anda yang sangat tertarik dengan komunitas ini, silakan langsung menghubungi Mas Radif ya. Di akhir sesi nanti kita akan informasikan nomor WhatsApp-nya Mas Radif. Oke, siap. Nah, jadi Smart Listener, nah ini kita sekarang berarti tadi kan youth leader ya. Nah, sekarang kita beralih ke tadi Mas Soleh sampaikan atletic leader. Atlet leader ya. Nah, atlet leader, sorry maaf. Ya. Nah, ini kita menjaring mereka, mendapatkan keanggotaan mereka, ini kita mencari atau kita kerjasama atau bagaimana ini Mas Soleh? Youth Club ini kerjasamanya dengan Special Olympic ya, di bawah Special Olympic. Special Olympic Indonesia sendiri itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah berkebutuhan khusus seperti SLB dan YPAC. Jadi guru-guru di SLB dan YPAC tersebut itu yang memberikan informasi mengenai atlet leader. Jadi teman-teman kita yang di SLB yang memiliki keterbatasan intelektual itu yang memiliki kemampuan olahraga biasanya dilibatkan untuk kegiatan di Youth Club ini sebagai atlet leader. Mungkin seperti itu. Jadi ada kita kerjasama Mas Radif ya, Mas Soleh. Mas Soleh ya. Kerjasama dengan pihak sekolah. Karena atlet juga akan bersekolahnya di situ. Jadi kalau tidak ada komunikasi dengan pihak guru, kita juga tidak mungkin tahu mengenai informasi mengenai kemampuan teman-teman atlet leader, karena mereka sendiri yang
hampir setiap hari bertemu dengan atlet leader itu. Jadi mereka lebih fokus ke kemampuan teman-teman karena mereka melihat teman-teman itu seperti apa sehari-harinya. Begitu pula di kegiatan belajar pembelajaran, terutama di pembelajaran PJOK. Jadi guru-guru, rekan-rekan guru yang ada di SLB dan YPAC melihat kemampuan teman-teman atlet leader itu ke arah mana. Ada yang bisa atletik, ada yang bulu tangkis, ada yang boci. Boci itu semacam bowling atau petang ya. Ya kayak petang. Ya kayak main kelereng lah, tapi sedikit berbeda. Mungkin kalau teman-teman mau lihat bagaimana permainannya bisa dilihat di YouTube. Sekalian mencari informasi mengenai bagaimana sih sebenarnya rekan-rekan kita yang memiliki berkebutuhan khusus tersebut. Nah, jadi dari guru-guru tersebut kita mendapatkan informasi bahwa teman-teman yang bisa diajak untuk mengikuti kegiatan non-sport, teman-teman yang dari olahraga yang bisa diikutkan di kegiatan non-sport, itu dari guru-guru tersebut diinformasikan dan kami membawa mereka ke kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya seperti kegiatan inclusive leadership dan artwork campaign ya. Benar. Ya kurang lebih seperti itu, Mas. Nah, ini sekarang balik ke Mas Radif lagi nih. Kegiatan yang bukan non sport ya? Ya. Nah, ini seperti apa ini Mas Radif? Kegiatan yang non sport ya. Kita sama-sama mengedukasi mereka tentang mungkin yang mereka tidak pelajari di sekolah mereka ya. Karena mereka juga memiliki keterbatasan ya. Jadi kita melatihnya di luar sekolah dengan contohnya itu melatih public speaking mereka, melatih mereka untuk membuat puisi dan juga melatih mereka untuk menulis biografi mereka sendiri yang sudah kami laksanakan beberapa bulan yang lalu. Itu aksi mereka lumayan, mereka sangat senang karena kita sama-sama, kita yang membimbing mereka, kita yang mengajarkan mereka, kemudian mereka yang melakukan. Jadi sama-sama ya kita ada rasa bangga, mereka juga bangga, oh saya bisa nih, terima kasih kakak. Kami juga ya, wah luar biasa, kalian rupanya ya bukan sekedar orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, tapi kalian orang yang luar biasa kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini kegiatan kan kalau boleh tahu nih ya, untuk rekan-rekan kita yang berkebutuhan khusus ini jumlahnya sudah ada berapa nih Mas Radif? Youth Club tadi. Kalau untuk atlet leader sekarang sudah hampir ya 200 orang ya. Di seluruh kota Palembang? Di Sumatera Selatan hampir 200 orang. Jadi per tiap sekolah SLB yang mempunyai kategori disabilitas intelektual itu sudah termasuk dalam bagian kita untuk kita sama-sama bimbing mereka lah. Kayak gitu. Kalau yang youth leadernya sendiri sudah hampir 40 orang dan terus akan insya Allah bahkan bertambah terus, semakin hari semakin akan bertambah. Dan untuk mentor sendiri mungkin yang bisa dijelaskan sama Pak Mentor, sudah ada berapa banyak mentor kita di Youth Club? Sebenarnya kalau mentor itu kemarin itu sekitar 20-an lebih ya orang yang ikut workshop. Cuma yang aktif itu tidak terlalu banyak karena memiliki kesibukan masing-masing. Ya kebetulan saya dan Radif ini masih ada hubungan spesial lah. Kebetulan saya dulu bukan Nurat ya. Bukan. Radif ini dan beberapa temannya kan adalah mahasiswa saya di Jaya. Ya. Ini adalah dosen dengan si mahasiswanya ternyata. Kompak ya. Kan spesial biasanya. Spesial ya. Benar spesial tadi. Ya, jadi saya bisa menyisihkan waktu sedikit lah untuk mereka karena ya saya udah tahu mereka kayak gimana dan mereka memang serius di situ dan mereka membutuhkan penasihat lah atau pembimbing, ya saya bersedia dan saya melihat memang teman-teman youth leader ini memang bisa dibilang mau untuk menyisihkan waktu mereka tanpa mencari keuntungan untuk membantu rekan-rekan atlet leader. Dan ada beberapa teman saya juga yang mentor yang menyempatkan diri, namun ya kadang ada, kadang berhalangan, ya begitulah kira-kira kalau mentor karena memiliki pekerjaan yang masing-masing lah yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Jadi kebetulan
saya banyak waktu kosongnya. Jadi saya banyak menemani juga teman-teman dari Youth Club. Ini syarat untuk menjadi seorang mentor apa? Apakah harus seperti Mas yang sudah magister atau bagaimana? Jadi atau bagaimana? Untuk menjadi seorang mentor, syarat yang paling utama mutlak, itu adalah di atas 25 tahun. Kembali faktor U ya. Ya, kembali ke faktor usia. Kemudian kurang lebih sama kayak youth leader itu mau untuk menyisihkan waktu tanpa mengharapkan keuntungan, mau membantu rekan-rekan atlet leader dan tidak mengharapkan imbalan sama sekali. Jadi itu syarat yang paling penting. Untuk menjadi mentor sendiri sebenarnya ada pelatihannya, itu waktu tahun 2019 ya. 2019. Ada pelatihan untuk mentor dan ada pelatihan untuk youth leader. Jadi di situ kita diajarkan bagaimana sih sebenarnya mentor itu. Jadi harus mengayomi baik youth leader dan atlet leader. Atlet leader sebagai objeknya, youth leader sebagai subjeknya, dan si mentornya sebagai pengawas. Mungkin lebih bergeraknya di belakang layar. Jadi yang utamanya adalah atlet dan youth leader. Kita fokusnya di atlet dan youth leader sebagai pelaksana. Seperti itu. Ya. Nah, ini kembali ke Mas Radif. Ini kegiatan standar. Ini yang harus dimiliki dari youth untuk rekan-rekan atlet leader ya. Ini adakah standarnya atau ada program seperti apa Mas dari pusat? Kalau program itu sendiri yang jelas tujuan utamanya itu ke Award Campaign tadi ya, Respect Campaign yang sama-sama kita bentuk untuk menghargai mereka, dan juga di sisi lain program khususnya mungkin ya kita melatih kepribadian mereka lah. Contohnya waktu itu juga kita sama-sama membuat kain jemputan, dan juga sama-sama kita dengan mereka edukasi mereka di bidang sastra dan juga yang lainnya lah, anggapannya seperti itu. Karena kita juga targetnya sebenarnya tahun ini, kalau tidak ada virus ini, pandemi ya, wabah. Kalau tidak ada wabah ini, kita targetnya tahun ini sudah melaksanakan 3 kali Award Campaign. 3 kali Award Campaign bersama para atlet dan youth, didampingi para mentor juga yang berkenan untuk mendampingi kayak di gitu. Kota Palembang atau di Indonesia? Sebenarnya itu di Sumsel ya. Di Sumsel. Jadi tujuannya pertama, target saya kemarin kita buka lagi untuk ngadakan di Palembang lagi. Kemudian untuk bergerak lagi ke daerah. Ke daerah yang masih sekitaran yang tidak terlalu jauh dari Palembang, yang memang welcome untuk sama-sama kita buka nih, misalnya youth clubnya, atau sama-sama kita ajak untuk mengadakan suatu kegiatan ya sama-sama kayak gitu. Seperti itu. Nah, oke. Tadi kalau tidak saya salah catat itu atlet leadernya ada 200 orang ya di Sumsel ya. Yeah. Mentornya ada 20-an? Iya, sekitar. Nah, untuk youth leadernya sudah berapa banyak Mas Radif? Youth leadernya sudah hampir 40-an sekarang. Itu tersebar di Kota Palembang atau di seluruh Sumatera Selatan? Kalau untuk sekarang baru di Kota Palembang. Di Palembang ya. Tapi mereka rata-rata juga ada yang masih kuliah ya. Mereka kuliah juga bukan yang domisili asli Palembang, jadi masih ada yang dari daerah ya. Jadi kalau kita mau ke daerah, misalnya kita tanya dulu sama perwakilannya, siapa yang ada di sini nih, siapa yang ada di sini. Misal ada yang di Belitang, Murah, ada di Murah ya. Yang di Musirawas. Jadi kita sama-sama untuk mencari tahu informasinya yang via youth yang ada dulu. Jadi baru kita, kira-kira bisa nggak ya ke sana. Kalau kemungkinan besar kita bisa akses ataupun kita bisa sama-sama melakukan kegiatan, kita gas kayak gitu. Anggapannya sekarang kan kita kuy lah, anggapannya kalau anak-anak gaul sekarang. Seperti itu ya. Kuy ya. Oke, baiklah, sebelum kita jeda. Ini sebelum kita jeda ya, ada pertanyaan. Sebelumnya kita salam sapa dulu untuk rekan-rekan yang sudah bergabung melalui chat YouTube kita di sore hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dan menyimak kami hingga nanti yang menjelang ke pukul 16. Sudah ada Haris Al-Abqori ya, terima kasih untuk sudah menyimak kami. Sukses selalu. Lalu ada Natasha
Tersidih. Tersidinti ya. Wah, ini mungkin rekannya Mas Radif atau Mas. Iya. Wah, cool nih. Radif dan Pak Soleh ternyata panggilnya Bapak ya. Karena beliau seorang dosen sama listener. Oke, sudah ada Amilea menyimak, semoga sukses. Lalu ada Silva Buas, luar biasa. Terima kasih. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Smart Community. Aduh, dari tadi diperhatiin serius amat main HP. Lagi ngapain sih? Maaf. Ini aku lagi ikutan eventnya Serukan Suara. Serukan Suara? Udah install dan pakai aplikasi Suara kan? Udah dong, sering pakai juga. Nah, sekarang pakai Suara bisa dapat hadiah. Ayo buruan ikutan tuh eventnya Serukan Suara. Cara ikutannya gimana? Gampang banget. Kamu tinggal buka aplikasi Suara, klik menu profil, klik referral, habis itu copy dan share supaya teman-teman kamu bisa pakai kode referralnya. Makin banyak yang pakai kode referralmu, makin besar peluang menang hadiahnya. Wih, gampangnya. Hadiahnya sendiri apa? Banyak banget. Ada hadiah harian dan mingguan berupa e-money sampai ratusan ribu rupiah. Hadiah bulanan handphone Samsung Galaxy A10. Dan ini nih, grand prize-nya handphone Samsung Galaxy A71 dan smart speaker Widya Wicara. Wah, keren. Langsung coba. Siap. Untuk informasi lebih lanjut, cek aja sosmednya di @sfara_official. Yuk ikutan Serukan Suara dan bagikan keseruannya. Din, enak banget ya dia ya. Bajunya pasti merek mahal. Biasa aja kok. Din, lihat deh. Duh, cowok itu cakep banget ya. Pakai mobil mewah lagi. Bahagia banget dia bisa kayak gitu. Ya, emang bagus sih. Tapi biasa aja kok. Kamu nih ya dari tadi biasa aja. Emangnya kamu gak pengen apa punya ini itu? Kan Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan, akal, dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan? Yaitu karakter seorang pemenang. Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Bersama Yakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network.
Ya, pukul 15:49 masih ada ya 10 menit ya akan habis juga kebersamaan kita di sore hari. Masih bersama Mas Radip juga Mas Soleh dari Yacht Club Palembang Smart Listener ya. Nah, Smart Listener ini merupakan komunitas yang luar biasa sekali. Saya mengapresiasi ya. Mungkin saya bisa bergabung nggak ini ya? Bisa. Boleh ya? Sangat bisa. Tapi saya nggak jadi youth leader ya. Karena umurnya sudah lewat ya. Nah, oke. Ini ke Mas Soleh dulu ini ya. Mas Soleh bergabung dengan ini pastinya sudah dari awal ya. Iya. Dari awal. Nah, ini pada saat bertemu dengan mereka nih Mas, rekan kita yang kekurangan berkebutuhan khusus ini, apa sih yang Mas simpati, empati untuk bisa bergabung dengan komunitas ini? Sebenarnya yang mengawali seperti apa ini Mas? Pertama kali saya ikut kegiatan workshop itu untuk mentor. Pertama kali dengan rekan-rekan atlet leader berinteraksi, itu yang jelas saya terkejut, kaget bahwa sebenarnya mereka memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya saya duga nggak bisa gitu. Makanya sebenarnya kegiatan seperti ini membuka mata, memperlihatkan bahwa selama ini kita fokusnya hanya ke disabilitas, bukan abilitas. Jadi bukan ke kemampuannya, malah fokusnya ke ketidakmampuan. Kita lihat kurangnya mulu ya. Padahal si anak-anak, si rekan-rekan kita tuh ya ada kelebihan pasti ya. Seperti itu. Jadi dari saya pribadi, saya di situ baru merasa membuka mata saya sendiri bahwa selama ini saya salah nih, saya fokusnya ke ketidakmampuannya, bukan ke kemampuannya. Padahal sebenarnya mereka bisa melakukan banyak hal dan sebenarnya bisa hidup berdampingan dengan bisa dibilang orang biasa. Mereka itu orang-orang yang spesial, yang memiliki kemampuan yang di luar dugaan kita. Karena mungkin selama ini kita juga tidak langsung berkecimpung dengan dunia mereka. Maka dari itu salah satu program Youth Leader adalah Advert Campaign yang untuk menyebarkan ke terutama sekolah dan kampus ya, bahwa teman-teman yang spesial ini memiliki kemampuan. Jadi tolong lihat mereka bukan dari disabilitasnya tapi dari abilitasnya. Jadi Advert Campaign itu lebih ke arah situ, memperkenalkan atlet leader bahwa dunia atlet leader itu sendiri tidak seperti yang selama ini dibayangkan. Jadi pertama kali ya tentunya saya kaget dan kagum bahwa sebenarnya selama ini pola pikir yang ada di benak saya ini selama ini salah. Seperti itu. Mungkin Radif juga kaget juga, kalau saya yakin sama. Jadi ya menarik sekali ya Smart Listener. Jadi kita mungkin selama ini fokus pada kekurangannya ya, disnya ya. Ternyata mereka ya ability istilahnya ya mampu ya, ada kemampuan yang mereka miliki Smart Listener. Nah, ini Mas Radif sebagai selaku presidennya Yacht Club Palembang, kendala apa sih yang Mas Radif temukan bersama rekan-rekan, bersama sang mentor di komunitas ini? Kendala utama yang jelasnya kalau bisa dibilang seperti apa? Tidak apa-apa, mungkin pendengar Smart Listener bisa kalau sekarang kendalanya itu ya mungkin gara-gara wabah ini ya banyak kendala yang akan dihadapi. Tapi sebelumnya juga kendalanya itu dari pihak-pihak kita juga masih kekurangan untuk sponsor ya, karena ini organisasi yang benar-benar non-profit yang tidak benar mencari keuntungan. Jadi kita harus benar-benar mencari sponsor pada satu kegiatan. Jadi misal kita akan mengadakan Advert Campaign, kita harus menggandeng satu sponsor yang benar-benar siap gitu, siap untuk dari mensupport kita, baik dari segi bantuan ataupun dari segi lainnya kayak gitu. Yang berarti kita di sini benar-benar harus mencari sosok yang dermawan tanpa ada pemikiran untuk mendapatkan feedback ya, revenue ya kita kerugian. Jadi di situ kita masih kesulitan sekarang. Yang jelasnya sejauh ini sudah ada 5-8 orang yang sudah tetap untuk sponsor kita. Sudah berapa banyak Mas Rab diulang? 5-8 orang lah. Saya lupa karena itu Itu semua orang Palembang semua? Ada orang luar. Yang benar-benar orang Palembang yang mendengarkan kita siaran kita tertarik ya seperti itu. Ada orang luar dia tinggal di Jakarta tapi ada rumah di Palembang.
Dia juga punya satu perumahan di sini. Dia yang punya komplek perumahannya. Jadi dia developer, pengembang. Pengembang gitu. Ya lumayan lah. Saya juga, dia bersama rekan-rekannya lah. Ada juga manajer yang di Palembang untuk membantu, sedangkan bapak itu juga ikut membantu kita. Jadi saling support lah. Misalnya bapak ini nggak bisa hadir, yang di Palembang mewakili kayak gitu untuk kegiatan. Nah, Oke. Ini Mas Radif, mungkin bisa ceritakan sedikit sebelum kita berakhir. Sebenarnya waktunya kurang nih ya, Mas Soleh ya. Kurang ini waktunya. Ini hal unik apa sih yang bisa kalian ceritakan, hal unik, menarik, spesial mungkin, berkesan mungkin ya, dari khususnya rekan-rekan kita yang bukan disabilitas ya, mereka punya kemampuan. Bisa ceritakan Mas? Dari Mas Soleh dulu mungkin. Kalau dari saya pertama kali melihat seorang pemuda ya, yang Mas, sepertinya. Kalau boleh saya potong, mereka berumur rata-rata di kisaran berapa, Mas? Kalau atlet leader itu usia sekolah ya? Atlet leader usia sekolah sampai dia menyatakan dirinya pensiun untuk jadi atlet. SD, SMP? Dari SD, SMP, SMA sampai mereka tamat pun masih dikatakan atlet. Silakan dilanjut, Mas Soleh. Jadi saya waktu itu melihat seorang pemuda kelihatannya timid ya, atau bisa dibilang pemalu. Tapi begitu mendengar lagu langsung keluar energi. Iya, seperti apa ya? Energizer bunny apa ya istilahnya yang baterai kelinci itu ya. Iya, jadi semangat sekali tanpa ada rasa malu. Dia menunjukkan bahwa saya juga bisa berkreasi. Hanya dengan mendengar lagu saya mau bergerak, saya mau mengikuti irama lagu, menggerakkan badan, bagus sekali. Dan di situ saya, ini ada yang seperti ini gitu. Jadi saya tidak bisa melihat seorang hanya dari penampilannya saja ternyata. Jadi dengan semangatnya bergerak dan pokoknya saya benar-benar kagum di situ. Ini anak kok nggak seperti tampangnya ya. Seperti itu ya. Iya, kelihatannya seperti pemalu, tapi pada saat mendengar lagu semangat sekali. Jadi untuk mengeluarkan keberanian, kepercayaan dirinya itu mungkin itu salah satu tugas dari kami yang sebelumnya tidak pernah dilihat. Jadi di situ saya merasa ini adalah suatu hal yang spesial yang seumur hidup belum pernah saya dapatkan. Itu unik sekali saya pikir. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, dari Mas Radif sendiri hal unik, kalau terkesan hal unik sampai saat ini setiap hari mungkin berkesan terus ya. Karena semua hal yang bersama mereka itu pastinya berkesan ya. Tanpa ya kita bisa bohongi, kita walaupun kita lagi stres, kalau ketemu mereka pun pasti ketawa kayak gitu. Jadi itu kejadiannya waktu kami ke Jakarta, ada diundang untuk youth club yang udah ada di Indonesia untuk hadir di Youth National Summit di Jakarta. Itu saya kemarin yang saya kagum itu ya, dia bilang sama saya, dia sama youth leadernya ada satu pendamping juga yang kebetulan saya di bagian kepanitiaan, jadi tidak bisa mendampingi. Jadi pada saat jam isoma, istirahat, sholat makan, sudah dia makan, saya kan bilang sholat kan, ya dia sholat sama si kakaknya ini. Terus sesudah sholat si kakaknya ini balik ke ruangan dan si atletnya ini malah menghilang. Kemana? Dia menghilang ke bawah ke kantin di Untar ya, Universitas Tarumanegara itu kan kantinnya emang seperti mall. Jadi dianya membeli satu minuman dan kemudian dengan wajah polosnya dia naik ke atas. Sedangkan kami tadi cemas khawatir ya, kemana nih? Iya. Tiba-tiba kok kok jajan? Iya kak, tadi aku haus, jadi aku ke bawah beli minum. Seperti itu. Jadi saya pun rupanya dia ini ada kemauan yang tidak mau dibilangin sama kita. Jadi kalaupun dia bilang pengen ini ya misalnya. Jadi unik lah hal-hal yang kita kalau orang yang biasa malah jujur ya, fair-fairan ngomong, ayo kesini nih, ayo beli nih. Kalau dia tuh cenderung malu, jadi dipendam seperti itu. Jadi dipendam, tiba-tiba ngilang lah. Kok ngilang? Kemana nih?
Jadi mungkin sebenarnya banyak sekali cerita-cerita unik ya, cerita yang berkesan dari Mas Radif selaku presiden dari Youth Club Palembang, juga Mas Soleh Saludin ya selaku mentor dari Youth Club. Smart listener, hal ini mungkin bisa menginspirasi kita ya, di kesempatan di sore hari ini untuk Anda yang ingin bergabung dengan rekan-rekan, dengan Mas Radif juga Mas Soleh, baik itu sebagai sukarelawan atau menjadi youth leader atau menjadi mentor, ya silakan untuk menghubungi Mas Radif. Nah, sebagai penutup, Mas Radif monggo silakan sebagai penutup kita mulai dari Mas Soleh dulu. Penutup sebagai closing statement kita di sore hari ini untuk rekan-rekan kita khususnya di Kota Palembang dan umumnya di Sumatera Selatan. Oke, jadi dari saya kita harus melihat seseorang dari kemampuannya, bukan ketidakmampuannya. Terutama dari teman-teman yang memiliki disabilitas. Kalau kita fokus kepada kemampuannya, kita akan melihat banyak hal yang sebelumnya tidak kita lihat. Bahwa sebenarnya mereka memiliki sesuatu yang bahkan kita tidak miliki. Jadi lebih fokuslah kepada abilitas, bukan kepada disabilitas. Abilitas Mas ya, bukan disabilitas. Ya. Sekarang ke Presiden. Silakan Mas Radif. Kalau saya sih pesan saja untuk kita semua, karena yang disabilitas itu sebenarnya mereka yang sempurna, bukan mereka yang memiliki banyak kekurangan. Karena apa? Mereka punya hati itu lebih tulus daripada manusia yang tidak memiliki kekurangan. Jadi benar kata Pak Soleh tadi, fokus kepada abilitasnya, kemampuan. Karena kalau kita fokus sama disabilitasnya, ketidakmampuan mereka, sampai kapan mereka akan kita anggap kayak gitu. Jadi sampai kapan kita akan menghargai sesama kita manusia ciptaan Tuhan. Nah, jadi mulailah sekarang saya juga ingin menanamkan moto atlet atau janji atlet mereka. Biarkan saya menang. Jika saya tidak bisa menang, jangan caci saya. Nah. Diulang Mas Radif. Biarkan saya menang, tapi jika saya tidak bisa menang, jangan caci saya. Junjunglah saya dan hargai saya. Ya, terima kasih ya semuanya. Nah, untuk yang ingin bergabung dengan Youth Clubnya Palembang, silakan Mas Radif di mana, di DM atau di WhatsAppnya silakan. Boleh DM Instagram ke @yc.palembang dan juga boleh WhatsApp ke WhatsApp pribadi saya juga untuk nanti dikonfirmasi untuk ke grup 0821 777 81075. Ya, diulangin. 0821 777 81075. Oke, mudah-mudahan semuanya di kesempatan di sore hari ini, siapapun Anda yang ingin bergabung bersama rekan-rekan dari Youth Club Palembang, silakan ya untuk bisa DM dan atau WhatsApp juga ke Mas Radif. Terima kasih Mas Radif dan juga Mas Soleh di kesempatan di sore hari ini. Mudah-mudahan terus menginspirasi ya untuk kita-kita yang ada di Kota Palembang di Sumatera Selatan, dan sukses untuk kegiatan nanti di tanggal 18 ya. Ulang tahun ya, atau ada kegiatan ulang tahun ya. Kalau untuk kegiatan mungkin kalau kegiatan belum boleh ya, berkumpul-kumpul belum diperbolehkan. Kita secara daring ya. Mungkin nanti ulang tahunnya via daring, via Zoom ya. Zoom ya. Okay. Ulang tahunnya via Zoom. Oke, demikian akhir jumpa kita dalam Smart Community di sore hari ini untuk edisi di 13 Agustus 2020. Kami yang bertugas di sore hari ini mengucapkan selamat sore, sampai jumpa dan salam sukses untuk Anda. Demi mendukung hal itu, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres